Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk lihat kontennya dulu ya. Kita lihat sebentar guys. Seseorang yang merindukanmu ya. Kita lihat siapa sih orang yang merindukan kita. Oke. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat orang yang memikirkan kamu. Energinya. Nine of Cups. The King of Cups mendam perasaan ke kamu. Wow, the Wheel of Fortune. Memendam perasaan ke kamu, ingin rasanya bisa kembali lagi, terulang kembali ya kisahnya sama kamu, terus bisa rujuk lagi, harapannya kayak gitu. Karena aku lihat dia sedang berharap, berdoa terus nih ya, energinya agar diberikan keberuntungan lagi. Karena kehidupan dia saat ini sudah hampa ya, hambar, atau sudah ending perselingkuhannya. Kalaupun masih berselingkuh tapi masih diberikan ujian ya, karena di sini kehidupan dia merasa hambar ya, kebahagiaan yang dia terima, walaupun dia bersikap baik-baik saja, walaupun dia bersikap happy aja, sebenarnya tertekan ya, tertekan tentang kebahagiaan yang dia cari ini hanya sesaat, dan ini membuat dia merasa hampa dan ingin ending tentang hubungannya dia ya. Kita lihat, berdoa, berharap ya agar bisa tersampaikan kembali lagi sama kamu, dan dia juga berdoa agar diberikan karma baik energinya, berdoa apa yang dia inginkan terwujud. Tapi ini dia masih berdoa, belum mendapatkan, karena dia harus banyak belajar tentang ending, belajar tentang kehampaan ya. Walaupun dia bahagia dengan orang yang dia jalani, tapi ternyata beban dan tanggung jawabnya itu besar. Oke, kita lihat dia yang merindukanmu ya, seperti apa sih. Masih stuck say, masih stuck. Trust issue dengan kalian belum selesai. Ini orang di masa lalu ya, karena Four of Coins ini kisah masa lalu. Yang pernah bersama tuh, 4 ya, yang pernah bersama, yang pernah menikah atau berjanji untuk menikah. Seseorang ini pernah bersama dengan kamu atau mau menikah dengan kamu, tapi ternyata stuck ya, karena itu dia masih banyak pilihan, masih banyak target, dan dia hanya memikirkan logikanya dia sendiri. Pada akhirnya karmanya ini membawa dia lelah, beban ya. Tuh. Sedangkan kamu di sini sudah mulai bisa move on ya, berkomitmen dalam perjalanan spiritualnya kamu. Wow. Karena kamu di sini sudah ingin melepaskan tentang koneksi twin flames ini yang membuat kamu capek, membuat kamu bosan, membuat kamu lelah. Ya, aku ngelihatnya. Dan akan ada kesuksesan kamu raih ya, dari pekerjaan dan juga spiritual yang kamu jalani. Ini Eight of Wands ini suatu processing yang cepat
ya, mendapatkan hasil. Kita lihat apa yang dia rindukan dari kamu. Ini dia menghayal loh, memikirkan untuk bisa kembali sama kamu lagi. Karena energinya pun dia berharap ada keberuntungan dikembalikan lagi hubungannya kalian berdua. Apa yang dia rindukan dari kamu. Ace of Cups, ketulusan cinta, seksualnya juga, kasih sayangnya kamu. Dia dengan orang baru ini terluka ya, dan memulai dari nol lagi. Dan dia merindukan kamu ya karena kamu orangnya tulus ya dalam berdoa untuk dia, tulus dalam menyayangi dia. Kita lihat apa yang dia rindukan dari kamu. Wow, kamu sebagai pencerah spiritualnya dia, kamu memberikan arahan dalam hidupnya, terutama tentang mendekati Tuhan. Ya kayak kamu sering mengingatkan dia tentang sholat, ya, mengingatkan dia tentang ngaji, atau zikir, atau puasa, atau sedekah gitu ya. Ini yang dia suka dari kamu. Kamu orangnya dewasa, kamu orangnya berani mengoreksi diri. Ya, dalam mencintai dia itu sangat tulus, dia seneng banget. Apa yang dia rindukan dari kamu. Wow. Wow guys. Sangat positif sih. Dia mikirin kamu sebenarnya. Seseorang yang penuh dengan cinta kasih, belajar untuk berdamai, belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk mengimbangi kebaikan dan keburukan, ya. Belajar mengimbangi mencintai dirimu sendiri dan dia. Ini yang dia ingat. Dia yang rindu ke kamu tuh karena hal ini. Tapi karena dia orangnya bosanan, ya. Karena dia orangnya bosanan tentang komitmen, ingin petualangan yang baru. Pada akhirnya apa yang dia sudah milikin, yang sudah dia dapati dengan susah payah dengan kamu, dia tinggalkan demi kebodohan dia, kecerobohannya dia, kebebasannya dia. Kita lihat ya clarify-nya. So kalau aku lihat sih bagus ya. Dia tuh rindu kamu, kangen kamu sebenarnya. Ya, orang ini pernah singgah di hatimu atau sudah ada niat mau menikah. Ya. Tuh. The Nine of Cups. Ya, dia berharap bisa kembali lagi ya sama kamu ya. Itu energinya dia pengen bangkit sebenarnya. Tapi dia nggak tahu harus melakukan apa dulu. Tuh guys. Dia mengalami kehancuran ya. Perjalanan hidupnya. Dengan orang ketiganya. Ini mengalami berantakan, kehancuran sih sebenarnya. Tapi dia pendam, dia tutupi. Ujungnya dia stres sendiri, depresi. Ya pada akhirnya nanti dia ingin komunikasi lagi sama kamu. Dia coba untuk berdoa agar diberikan kesabaran dalam pembayaran karmanya dia ya. Dan dia berdoa agar dia diberikan kedamaian dalam menjalani pembayaran karmanya.
Di sini aku ngelihatnya dia memang berpikir banyak ya tentang perbuatan dia. Dia hanya bisa memendam, hanya bisa berdiam diri ya. Tapi pikirannya jalan loh. Diam tapi bukan berarti tidak berpikir. Sorry ya guys. Diam tapi berpikir. Dia merindukan tentang ketulusan kamu, kedewasaannya kamu, terutama kamu tuh sebagai guru spiritualnya dia loh, atau sebagai penerang jalannya dia, yang selalu mengingatkan sih tentang sholat, ngaji, berbuat baik gitu ya, selalu mengingatkan. Ini yang membuat dia tuh merindukan kamu sebenarnya dalam hal ini spiritual. Dia baru sadarin sekarang setelah ya berpisah dengan kamu, dia dengan orang baru. Dia baru sadari, dia baru rasakan setiap manusia itu ya berbeda perjalanan spiritualnya. Berbeda rasanya juga tentang energi spiritual yang dihasilkan. Bisa membuat tenang, bisa membuat panas, bisa membuat emosional gitu ya. Kita lihat the King of Cups. Tuh ya, membayangkan ingin kembali sama kamu. Berpikir keras sebenarnya dia tuh. Tapi dia coba untuk berdamai. Ingin rujuk sebenarnya. Ingin jujurkan sama kamu. Tapi dia lagi nyari waktu yang tepat untuk bisa kembali sama kamu. Ya. Karena dia kecewa ya dengan pernikahan dengan kamu, dia kecewa dengan hubungannya sekarang juga dia kecewa. Kenapa kecewa? Karena yang dipikirannya dia adalah uang, harta, duniawi. Five. Konflik batin sia-sia karena karma buruk ataupun karma baik. Ya dia harus hadapi, terutama tentang karma buruk ya. Mau gak mau dia harus jalani. Ini menjadi perdebatan dari pikiran, hati, dan juga tindakan dia. Aku ngelihatnya memang dia ini seseorang yang lambat mengambil keputusan, bahkan lambat mengambil tindakan. Ya. Ini orang lama yang pernah singgah di hatimu, ada yang sudah menikah atau niat menikah ya sama kamu. Tuh. Ada yang sudah tidur sama kamu ya menikah ya di sini. Dan ini menjadi trust issue juga karena hubungan kalian ini melelahkan sehingga ada break up, ada perceraian, ending. Seseorang yang pernah masuk ke dalam duniamu, mengisi hari-harimu. Kayak seseorang yang pernah hidup bersama kamu sebagai suami istri ataupun sebagai kekasih yang mau menikah. Ini ada orang ketiga hadir sebagai pembayaran karma atau ujian di dalam sebuah hubungan kalian. Ya, entah itu mau ke arah pelaminan atau sudah dalam perjalanan nikah. Hubungan kalian ini keblok satu sama lainnya, sama-sama lelah sebenarnya, sama-sama capek.
Ya, karena ada orang ketiga inilah, karena ditawarkan tentang materi ataupun seksualitas ya, sehingga hubungan ini bercerai atau berpisah atau tidak ada komunikasi, digantung aliasnya ya. Seseorang yang benar-benar masih mikirin kamu sih, tapi nggak bisa dia ungkapkan ya, karena ya takut akan kejujuran ya. Ditambah lagi dia udah kecewa dengan hubungannya dengan kalian. Kamu sudah berusaha memperbaiki sebenarnya, mencari perhatian dia lagi, sudah lelah, capek, pada akhirnya ya kamu berpikir ya hancurkan aja lah perbaikan ini, percuma juga diperbaiki, tapi ujung-ujungnya menyiksa diri. Pada akhirnya ini bisa kamu yang move on dari dia, sehingga dia kehilangan energi kamu, karena kamu fokus dalam pembenahan diri. Ini cara move on kamu, dan ini membuat dia tidak bisa komunikasi dengan kamu. Salah satunya dia sudah ada orang lain, kedua juga dia merasa ketulusan kamulah ya yang membuat dia tuh malu mengakui kebaikan kamu, malu menyatakan kedewasaannya kamu, dan dia malu kalau energi spiritual dan juga ketulusan kamu inilah yang ngebantu kesuksesan dia selama ini. Dia malu banget. Gak enak hati sih kalau aku lihat ya. Dan ya aku ngerasanya dia itu masih pengen balik tapi belum bisa, karena sia-sia. Dia mau lari ke kamu juga, kalau dia belum bayar karmanya dia, ya otomatis nanti kamu juga yang bayar, ya kan? Kamu juga yang kena imbasnya. Ya namanya energi satu rumah, ya apalagi masih communication, masih makan hartanya, itu akan ngaruh juga guys, ngaruh ya. Tuh yang dia rindukan dari kamu ya. Yang dia rindukan dari kamu gini loh, kamu kan orangnya saking tulusnya kamu mau memperjuangkan dia dari nol, dan dia melihat kamu tuh gigih banget dalam meraih masa depan. Ditambah lagi kamu tuh orangnya cemburuan juga ya. Kalau dia ada orang baru, panas. Dia suka, tapi dia juga suka dengan cara pola pikirnya kamu dewasa, terutama dalam spiritual. Clarify dari The Hermit. Wow, guys, you very spiritual person usually. The Hermit is 2 times. Wow, 2 kali loh. Yang dia suka dari kamu mau belajar dari nol sih. Dan kamu gak tanggung-tanggung, gak mudah give up juga. Kamu benar-benar orang yang berani koreksi diri, dewasa. Merinding loh gue. Oh my god, you are true person. Kamu benar-benar seseorang sejati. Sebenarnya jiwa spiritualnya harus benar-benar diasah ya. Jangan sampai setengah jalan. Sayang. Cari guru spiritualnya yang benar-benar bisa mengarahkan kamu, ya, yang benar-benar bisa memberikan energi bagus, energi positif. Ini dia melihat kamu tuh seseorang yang yakin akan
perbaikan diri kamu tuh akan mendapatkan keberkahan, terutama perbaikan diri terhadap koneksi ke Tuhan. Ini yang dia rindukan dari kamu. Kamu benar-benar orang yang bisa membawa dia seperti seperti layaknya anak ya, atau saudara gitu. Jadi kalau ada kesalahan ya kamu memberitahunya, nggak langsung yang marah-marah, secara dewasa, dengan penuh dengan cinta kasih gitu ya. Ini yang dia suka. Dan kamu orangnya gigih dalam memulai sesuatu hal itu dari nol. Yang dia suka adalah kamu tetap mempertahankan kesendiriannya kamu atau kesuksesannya kamu walaupun kamu sudah sama dia. Gitu ya. Dan kamu orangnya bisa mengimbangi antara yang buruk dan baik, kuat dan lemah. Ini yang dia rindukan dari kamu. Wow, kamu benar-benar seseorang yang memberikan motivasi, seseorang yang memberikan energi spiritual yang positif, memberikan kedamaian. Ketika dia marah-marah, kamu memberikan nasihat yang sangat masuk di akal, ya, yang sangat lemah lembut kata-katanya. Ini yang dia suka dari kamu, ini yang dia rindukan sih. Oh my god, tuh guys, ya, dia akan coba untuk berjuang kembali lagi sama kamu, karena dia tahu banget kamu orangnya pemaaf. Dia tahu banget kamu orangnya akan menerima kesalahan dia, asalkan dia benar-benar berniat memperjuangkan hubungan kalian lagi. Yang dia suka dari kamu tuh orangnya kalau mau menduakan dia mikir-mikir dulu nih alasannya apa, ya. Kalau kamu mau menduakan dia atau kamu mau manipulasi dialah, terutama dalam keuangan, ini alasannya apa? Kamu mikir-mikir 2 kali sih untuk melakukan sesuatunya. Ini yang dia suka, ini yang dia rindukan, pola pikir kamu, terutama ya dalam memberikan komunikasi sama dia, arahan hidupnya dia untuk mencari masa depan yang baik gitu ya, yang positif. Wow, sebenarnya bagus sih guys, bagus banget. Makanya dia kecewa banget, menyesal ya. Balance, cooperations, you partners. Okay, in the 7th house. Dia merindukan, ini partner kamu loh, pernah bersama kamu. Orang yang pernah mengikat janji sama kamu. Dan ini membuat dia ya berpikir secara kooperatif juga sih. Ternyata kamulah seseorang yang memberikan perubahan besar dalam hidupnya dia. Spiritual values, look at this guys. Spiritual, long range thinking of travel, what is to be shared. Kamu mau loh nge-share segala sesuatunya sama dia, semuanya, nggak ditutup-tutupi tadinya. Ya, tadinya sebelum dia blok karena ada orang lain. Makanya dia lelah sekarang hidupnya, banyak beban, karena energinya itu yang membuat dia kuat adalah dari kamu. Spiritual values, ketulusan dalam mengerjakan perjalanan spiritual kamu, dan berani mengoreksi diri kesalahan kamu. Coba untuk berdamai di dalam kesendirian kamu. Kamu gunakan kesendirian kamu dengan hal-hal spiritual, ini yang dia rindukan dari kamu.
long range thinking of travel. Kamu orangnya berpikir 2 kali dan selalu sharing, ya sharing, selalu berbagi dengan dia, terutama tentang spiritualnya kamu ya. Tadinya 9 house. Personal power, the mysteries of life, and major change. 8 house. The creation of, the gaining of respect for or from thing abroad to life or light. Wow guys, intuition. Intuisinya kamu kuat sebenarnya, itu yang dia suka, itu yang dia rindukan. Dan kamu spiritualnya itu sangat balance. Ya, itu yang dia pikirkan. Dan aku ngeliatnya memang dia melihat kamu tuh sekarang seseorang yang personal, cukup memiliki kekuatan ya, terutama dalam hal spiritual, dan bisa mengimbangi ya tentang situasi baik dan buruk. Dan ditambah lagi kamu juga udah misterius ya kehidupannya kamu, jadi dia nggak mudah ngelihat kehidupan sehari-harinya kamu, karena kamunya juga nggak nunjukin tentang kesehari-hariannya kamu. Ini yang membuat dia penasaran sih sama kamu ya, karena kamu sudah membangun kreasi baru, dan itu membuat dia sebenarnya ya menghargai cara kerja spiritualnya kamu, cara kerja healingnya kamu. Suatu perubahan besar sih dalam hidupnya dia juga, dalam kehidupannya dia juga, kamu juga, karena dia stuck tentang kebahagiaan. Walaupun dia dengan orang yang dia jalani sekarang itu lelah, capek banget, dan itu ngeblok intuisinya dia. Sedangkan kamu di sini membangun intuisi baru, dan kamu sudah bisa mengimbangi spiritualnya kamu, kehidupannya kamu, personal dirinya kamu, dan kamu juga sangat memiliki intuisi yang tajam sebenarnya ya. Dan kamu sangat menghargai tentang kehidupan di masa lalu, entah dari dia, keluarganya dia, ya kamu hargai gitu loh. Dan kamu tahu segala hasil di masa kini adalah perjalanan dari masa lalu ya, entah itu dari kehidupan kalian sama-sama ataupun dari keluarga leluhur ya. Ini yang kamu ciptakan tentang menghargai. Wow guys, bagus banget sih ya. Serena, I'm the angel of abundance. You will receive the money that you need, and God is in charge of how that will happen. Have it. Gini, dia kan tadinya ingin dapetin materi itu secara instan, ya kan? Bisa dengan pesugihan pastinya, atau dengan memanipulasi, menipu, memanfaatkan kebaikan orang, ya. Ini akan ditagih, gitu loh. Tuhan akan nagih, ya, tentang yang kamu terima. Ya misalnya gini, kalau kamu mau instan kan ya otomatis kamu dapat uangnya dulu ya, atau kamu mengerjakan sesuatunya itu tidak berdasarkan lillahi ta'ala lah gitu ya, tapi berdasarkan ingin kepuasan sendiri duniawinya, sehingga suatu saat nanti ya perjanjian kamu dengan seseorang itu untuk mendapatkan hasil instan itu akan ditagih. Apapun yang terjadi akan ditagih, dan semua harus butuh perjuangan kamu untuk melawan atau meneruskan atau menjadi korban gitu. Tapi kalau untuk di jalan Tuhan kan pastinya kita meminta dulu, menggali dulu, mengoreksi kesalahan kita dulu, memperbaiki dulu, entah itu zikirnya, sholatnya, ngajinya, atau sedekahnya, atau silaturahmi, pokoknya segala hal kita berikan dulu ya ke Tuhan. Nanti Tuhan kasih di waktu yang tepat
yang Tuhan tahu. Kalau kita kan tidak tahu kapannya. Kita maunya hari ini, tapi kalau bagi Allah belum tepat, ya tidak akan diberi gitu. Jadi di sini semua ya butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Chantal. New romance is imminent, either with a newcomer or through reignited passion in your exciting relationship. Be open to giving and receiving love. Jadi hubungannya dia sama orang baru ini sebenarnya sih ya banyak hasrat, tapi tidak dengan komitmen ya. Jadi ya tentang seksualitas aja sih. Jadi selalu giving and receiving. Jadi kayak orang beli. Nggak tulus gitu loh. Ya mungkin dia bisa membeli seseorang tersebut dengan harta, atau dia dibeli dengan harta dan seksual dari seseorang juga. Oke? So aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.